Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bro and sis rahimakumullah. Jumpa lagi dengan channel Catatan Eman. Kita kali ini akan mengulas Masjid Istiqlal masuk bursa efek. Ini saya bacakan aja ya. Ada tulisan menarik dari Suara Muhammadiyah, tulisan dari Buya Anwar Abbas. Nah, gini ya, kita patut memberikan apresiasi kepada imam besar Masjid Istiqlal yang punya keinginan untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat lewat Istiqlal Global Fund atau IGF yang akan dikembangkan sebagai pusat kegiatan bisnis dan pemberdayaan pengusaha muslim. Lembaga ini ya, IGF tadi, Istiqlal Global Fund, selain menghimpun dan menyalurkan serta menginvestasikan dana, juga akan memberikan pelatihan kepada pengusaha-pengusaha muslim, khususnya untuk UMKM. Salah satu gebrakan yang dilakukan oleh IGF yang menarik perhatian banyak pihak adalah adanya kebijakan yang dibuat oleh pengelola untuk masuk ke ekosistem bursa efek. Ini bukan berarti bahwa IGF akan menjual aset Masjid Istiqlal, tapi pihak pengelola berusaha untuk memproduktifkan dana wakaf tunai yang ada di Istiqlal dengan menginvestasikannya di bursa efek, membeli saham-saham berbasis syariah di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Ini jelas sebuah keberanian, inovasi, dan terobosan yang luar biasa. Bahkan menurut Nasaruddin Umar, kebijakan ini telah membuat Masjid Istiqlal menjadi masjid yang pertama di Indonesia, bahkan mungkin di dunia yang masuk bursa efek. Tetapi karena harga saham itu turun naik, dalam konsep wakaf tunai, nilai pokoknya harus dijamin atau tidak boleh berkurang. Maka menempatkan dana wakaf tunai di saham jelas sangat beresiko, karena kalau rugi siapa yang akan menanggung dan bertanggung jawab untuk mengganti nilai pokok wakaf yang tergerus. Untuk itu aspek kehati-hatian bagi pihak IGF perlu ditekankan untuk memproduktifkan dana wakaf tunai yang ada di Masjid Istiqlal tersebut dan tidak menginvestasikannya di saham, tapi di sukuk negara, di mana imbal hasil atau pendapatannya bisa dibayarkan oleh penerbit kepada investor secara berkala, dan nilai pokok dari investasi tersebut bisa dikembalikan oleh pihak penerbit sukuk atau issuer di saat masa jatuh tempo investasi berakhir. Demikian ya tulisan dari Buya Anwar Abbas, pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan. Nah, bagaimana tanggapannya dari Felix Xiao ada di bagian akhir ya. Dan kamu juga bisa menanggapi tulisan ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari, Istiqlal menjadi rumah bagi jutaan doa. Di saat yang sama, ada investasi yang diam-diam bekerja untuk sesama. Wakaf saham. Pokok wakaf terjaga, manfaatnya terus mengalir. Dari satu lembar saham, kamu bisa jadi bagian dari semua ini. Yuk, wakaf saham. Mudah dan berdampak. Apakah kita pernah berpikir bahwa Istiqlal hanya tempat ibadah? Di balik kemegahannya, ada gerakan sosial yang terus bekerja diam-diam. Dari pendidikan, kesehatan, sampai pengelolaan lingkungan masjid. Air bersih, energi surya, kewirausahaan, sampai pemberdayaan ekonomi jamaah. Semua ini bisa berjalan karena wakaf saham. Dan kamu bisa jadi bagian dari ini. Follow akun ini untuk tahu lebih banyak tentang wakaf saham dan dampaknya. Sebagai informasi, mungkin pertama kali masjid yang masuk bursa efek adalah Masjid Istiqlal. Pembinaan UMKM. Kita di sini ada IGF, Istiqlal Global Fund,
semacam bisnis centernya di Istiqlal ini, dan itu memberikan pelatihan kepada pengusaha-pengusaha muslim untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan sebagai informasi, mungkin pertama kali masjid yang masuk bursa efek adalah Masjid Istiqlal. Jadi wakaf tunai yang kita kumpulkan di sini, itu kita bekerja sama dengan bursa efek, sehingga dengan demikian ada pemberdayaan ekonomi umat yang tidak mungkin tidak kalah dengan kalau kita melakukan deposito di bank-bank. Tapi di sini juga kita pakai istilah wakaf produktif. Ya, sahamnya sebagian keuntungannya diberikan ke umat melalui Istiqlal. Itu yang kita paralelkan dengan bursa efek. Informasi mungkin pertama kali masjid yang masuk bursa efek adalah Masjid Istiqlal. Wakaf tunai yang kita kumpulkan di sini, itu kita bekerja sama dengan bursa efek. Pertama-tama gini ya, tidak semua yang pertama itu bagus. Nggak semua yang pertama itu bagus. Jadi kita nggak harus bangga ketika kita jadi yang pertama. Kenapa? Yang pertama itu ada yang memulai kebaikan, ada juga yang memulai keburukan. Dan menurutku adalah termasuk bagian daripada kebaikan adalah kita meninggalkan perkara-perkara yang bisa bikin heboh. Atau kita meninggalkan perkara-perkara yang bisa bikin kontroversi dalam arti negatif. Ataupun yang memang dalam perdebatan. Teman-teman tahu nggak sih di dalam dunia saham itu berlaku ada satu perkataan, satu pepatah, the greater fool atau the greatest fool. Itu adalah orang-orang yang paling bodoh artinya. Artinya gini, di dalam dunia saham itu sangat-sangat mungkin sekali terjadi namanya goreng-menggoreng saham. Jadi teman-teman tahu kan namanya saham kan nilainya tergantung permintaan dan penawaran. Jadi kalau seandainya permintaannya tinggi, sahamnya naik, kalau terus berkurang, terus sebenarnya sahamnya turun. Atau di dalam Islam disebut dengan judi. Jadi kemungkinan judi di bursa saham itu sangat besar sekali. Aku nggak ngerti apa pertimbangan daripada imam atau menteri agama untuk menjadikan Istiqlal masuk ke dalam bursa saham. Tapi yang jelas adalah ada banyak banget pengelolaan uang yang sangat-sangat bersih daripada kemungkinan atau bahkan kepastian judi. Di titik itu aku pikir sangat gak layak sebenarnya bagi Istiqlal untuk masuk ke situ. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan ya? Memang kita gak bisa apa-apa sih. Iya, aku cuma bisa bilang sampai di titik ini bahwasanya yang sudah pasti Menteri Agama gak berhati-hati dalam mengambil keputusan. Karena balik lagi, semakin tinggi kita, semakin terus kemudian keputusan kita itu akan berpengaruh pada banyak orang. Kalau semakin terus kemudian kita nggak apa-apalah ya ujung-ujungnya ya kita akan masuk ke dalam perkara-perkara justru keharaman. Itu berlaku pada aku juga sih sebenarnya. Yang jelas adalah kalau aku yang melakukan itu efeknya nggak sebesar Menteri Agama yang melakukan itu. Kalau andaikan misalnya ya hari ini Istiqlal masuk dalam bursa saham, ya berarti besok bisa jadi duit haji tuh yang dimasukin ke bursa saham kalau untung. Yang dicari untungnya atau sebenarnya keberkahannya. Dan itu bukan duitnya Menteri Agama loh, itu duitnya umat kan. Tadi katanya wakafnya umat. Nah kalau wakafnya umat, harusnya ya memang disesuaikan dengan keinginan umat ketika berwakaf. Nah pertanyaannya apakah umat siap ketika berwakaf atau bersedekah? Uangnya digunakan untuk masuk bursa efek. Dan pertanyaannya lagi adalah, wakaf itu kan dihentikan, diserahkan pada Allah ya. Apakah pengelolaan itu adalah sesuatu yang tepat? Aku rasa secara fikih pasti banyak sekali bermasalah. Pasti banyak sekali masalah yang harus terus kemudian dijawab. Dan ini menjadi sesuatu yang tadi menurutku sesuatu hal yang gegabah. Sesuatu yang terburu-buru dilakukan. Ya harusnya ditanya dulu, dirapatkan dulu. Dan kalau misalnya di negeri ini ada MUI, ya harusnya MUI turun tangan nih dengan perkara-perkara kayak gini. Karena ada banyak sekali goror, ada banyak sekali kemungkinan dosa yang ada di situ yang kemudian bisa membahayakan apapun yang dilakukan. Dan perkara kecil mungkin bagi Menteri Agama, tapi menurutku ini perkara besar karena menyangkut dengan umat. Yang bisa kita lakukan, ya udah, carilah tempat lain yang lebih terpercaya agar uang kita itu benar-benar jadi bekal kita untuk nyampe ke Allah dalam kondisi yang terbaik. Bukan ngasih kepada orang-orang yang uang kita justru dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang syubhat atau bahkan
pasti menuju kepada perkara-perkara yang haram. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk meninggalkan jejakmu di kolom komentar. Komentar kamu bisa sangat penting karena akan mempengaruhi perkembangan channel. Jadi bisa menyemangati, bisa memberi semangat pada saya untuk memberikan tayangan yang lebih baik lagi. Atau kamu punya usulan untuk tayangan berikutnya, tema apa gitu. Ya, sekian ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa membagikan ya.